Ya, teman-teman, silakan kalau mau ditutup videonya, kita masuk ke materi ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Walaupun ditutup videonya, ya, tapi tolong jangan tidur, ya, ataupun meninggalkan laptopnya. So, ini materi yang cukup banyak. Kalau mudah-mudahan kalian sudah mengunduh PowerPoint-nya. Kalian lihat di situ ada 120-an halaman kurang lebih. Oke, tapi bagaimana caranya saya meringkas hanya sekitar 1 sampai dengan 1,5 jam ke depan. Ya, jadi ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dan juga ada beberapa peraturan, ya, dan juga ada beberapa peraturan terbaru yang masuk ke Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja. Nanti silakan kalian cek apa saja yang masuk dalam Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja tersebut. Ya. Nah, di sini ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini kalau kemarin di PPh umum dia masuknya kemana? Ke peraturan formil ya. Iya enggak? Tulisan saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Peraturan formil. Kalau material apa? Kalau material per masing-masing pajak gitu ya. Dia mengatur secara keseluruhan nih, baik PPh, PPN, bea materai, ya, yang sekarang isunya udah bukan isu lagi ya, sudah terbit malah ya peraturannya ya, dengan bea materai sebesar Rp10.000. Lalu PBB, BPHTB dan penagihan pajak dengan surat paksa. Kalau nggak salah di aplikasi yang saya minta untuk kalian unduh itu Undang-Undang Pajak Lengkap 2016. Yang ada itu ini, tapi ini yang lama ya, bea materainya. Saya lupa PBB dan BPHTB apakah ada, ini juga ada nih. Saya lupa, nanti dicek ya, ini ada atau enggak. Oke. Lalu ada pajak lainnya yang mengacu ke undang-undang ini. Kecuali yang diatur tersendiri dalam masing-masing peraturan perundang-undangan. Oke. Tadi saya bilang ya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Oke. Nanti bawahannya atau aturan bawahnya ada peraturan Menteri Keuangan, keputusan Dirjen, dan surat edaran Dirjen. Ya. Pajak itu apa? Udahlah ya kemarin ya, saya nggak perlu jelasin lagi. Oke. Nah, sekarang ada namanya wajib pajak, ya. Sekarang kalau enggak, kita belum belajar subjek ya. Kita sekarang masuk ke wajib pajak. Oke. Wajib pajak itu bisa orang pribadi, salah, kok nggak mau tulis? Bisa orang pribadi, bisa badan. Badan sendiri bisa PT, yayasan, koperasi, CV, firma, dan lain-lain. Oke, itu badan. Di mana fungsinya ya bisa sebagai pembayar, bisa sebagai pemungut pajak, ya. Oke. Dan bisa sebagai pemotong pajak tertentu. Kalau pemungut pemotong pajak tertentu ini kemarin kita nyebutnya apa? Withholding
sistem. Ya. Oke. Nanti ada juga yang disebut dengan kalau pemungut ini ya, selain pemungut sebagai swasta, ada lagi pemungut sebagai wapu atau wajib pungut. Biasanya ini adalah bendaharawan pemerintah. Oke, biasanya itu adalah bendaharawan pemerintah. Ya. Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. 1 WP hanya dapat 1 NPWP. Oke. Ada sanksi kalau tidak mendaftarkan diri ya. Ada aturannya tersendiri. Oke. Kalau perempuan menikah, bekerja, NPWP-nya bisa ikut suami. Ya. Ya Allah. Oke. NPWP sebagai apa? Sarana untuk mengenal diri, melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, ya, ketertiban pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Identitas lah ya. Oke. Wajib pajak ya, kalau orang pribadi sesuai dengan tempat tinggal. Oke. Kalau kalian mungkin nikah, ini perempuan ini nikah ikut suami, suaminya bekerja di Medan, gitu ya. Kalian juga bekerja di Medan, ya silahkan nanti dari Bogor ke Medan untuk bisa disesuaikan, misalkan sesuai dengan tempat tinggal kalian NPWP-nya. Lalu kalau pemungut atau pemotong dan badan itu berdasarkan tempat kedudukan. Tempat kedudukan itu bukan berarti kantornya ada di mana. Kan bisa jadi kalau badan itu kantornya ada di Bogor, pabriknya ada di Jakarta atau di Bekasi misalkan. Nah, kalian mau pilih, oh tempat kedudukannya di Bekasi aja deh. Gitu, ya. Jadi tempat kedudukan nanti disesuaikan di mana ya perusahaan tersebut. Ya Allah, kok ada yang itu? Di mana perusahaan tersebut menetapkan tempat kedudukannya. Lalu ada tempat pelaporan usaha, ya. WP sebagai pengusaha, ini untuk yang PPN ya, ada yang disebut dengan pengusaha kena pajak. Oke. Kalau orang pribadi biasa sesuai dengan tempat tinggal, kalau badan bisa sesuai dengan tempat kedudukan dan tempat kegiatan usahanya. Kalau untuk mendaftarkan di WP tertentu bisa ya, kalau BUMN misalkan di KPP, PND. Kalau PMA, penanaman modal asing yang tidak masuk bursa, itu di KPP, PMA. Kalau BUT dan orang asing, kemarin kita sudah sedikit ya. Oh belum ya, belum bahas BUT ya. BUT bentuk usaha tetap, jadi wajib pajak usaha ya, badan atau orang pribadi usaha yang berada di luar negeri, tapi mungkin tapi bisa jadi punya cabang, punya pabriknya, punya gudang atau punya showroom dan lain sebagainya di Indonesia. Itu bisa didaftarkan di KPP Badora ya, atau Badan Orang Asing. WP perusahaan masuk bursa kecuali BUMN, itu KPP perusahaan masuk bursa. BUMN atau BUMD tidak masuk bursa, bisa di KPP setempat ya, dan seterusnya. Silakan nanti kalian bisa baca sendiri. NPWP dan atau pengukuhan PKP secara jabatan. Jadi gini, kalau kalian ya tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, kalau punya usaha kalau usaha
usahanya sudah melebihi omset yang ditentukan misalkan, tapi kalian tidak mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak, maka ya ketika terendus gitu ya, bisa jadi kantor pajak itu mengukuhkan kalian secara jabatan. Oke, mengukuhkan secara jabatan. Jadi dipaksa untuk punya NPWP, dipaksa untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pendaftaran NPWP ya, kalau kalian punya usaha paling lambat 1 bulan setelah usaha dijalankan. Kalau orang pribadi paling lambat pada akhir berikutnya sampai suatu bulan dalam satu tahun buku memperoleh penghasilan. Kalau pengusaha kena pajak, jadi kalau pengusaha kena pajak itu nanti punya kewajiban untuk memungut PPN ya. Contoh Indomaret, dia adalah pengusaha kena pajak, makanya ketika penjualan ya perusahaan akan memungut PPN kepada pelanggannya, kepada pembelinya, gitu ya. So sebenarnya kalau kalian baru bekerja gitu ya, kan kalian ini lulus bekerja, oke? Biasanya perusahaan akan mensyaratkan kalian untuk punya NPWP, ya. Atau kalian mendirikan PT, mendirikan yayasan, biasanya kewajibannya adalah kalian wajib memiliki NPWP, baru nanti disahkan seperti itu, ya. WP orang pribadi, ini syaratnya ya, nanti kalian bisa baca sendiri, harus menampilkan KTP dan lain sebagainya, gitu ya. Syarat-syarat untuk mengajukan atau membuat NPWP. Ini juga sama, silakan bisa dibaca. Bagaimana kalau pindah alamat? Ya, kalian pindah dari Bogor, misalkan ke Medan, silakan yang di Bogor dicabut dulu NPWP-nya. Oke, baru nanti ke Medan melakukan pengajuan NPWP. Oh ya, NPWP itu terdiri dari 15 digit ya. Terdiri dari 15 digit. Silakan dicari arti dari setiap digit itu apa saja. Oke. Bagaimana kalau penghapusan NPWP? Penghapusan NPWP dilakukan ya kalau wajib pajak misalkan meninggal dunia, atau wajib pajak meninggalkan Indonesia selama-lamanya, atau wajib pajak menghentikan kegiatan usahanya, dan lain-lain. Pengukuhan PKP, ya, pencabutan pengukuhan PKP. Ini kalau misalkan WP pindah alamat, bubar, atau sudah tidak memenuhi lagi syarat subjektif dan objektif sebagai pengusaha kena pajak. Pencabutannya harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Oke. Kalian sudah punya NPWP atau mungkin kalian pengusaha, ya omsetnya sudah memenuhi syarat, kalian dikukuhkan sebagai PKP, ya intinya adalah ketika kalian sudah punya NPWP, maka kalian punya kewajiban untuk melaporkan pajak kalian dengan menggunakan dokumen yang disebut dengan SPT atau surat pemberitahuan. Di mana SPT ini dibagi dua, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. Kalau masa, ini bulanan ya. Biasanya untuk PPH, salahkan tulisannya jelek banget. 22, 21, 23, 4, ayat 2. Oke. Kalau SPT tahunan, ini bisa WPOP, ini bisa WP badan. Oke. Apa fungsinya? Ya, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang
di mana isinya tadi ada penghasilan yang merupakan objek dan bukan objek, harta dan kewajiban. Ini penting banget ya. Kalian mencantumkan harta dan kewajiban. Baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Oke. Kenapa sih harus mencantumkan harta? Jangan sampai misalkan Wisnu ya punya mobil Ferrari, punya rumah di Pondok Indah, punya punya villa, oke, mobilnya juga berderet banyak, tapi bayar pajaknya sebulan cuma 2 juta, gitu ya. Makanya nggak logis, kok hartanya banyak tapi pajaknya yang dibayarkan tidak seberapa misalkan. Oke, itulah pentingnya dicantumkan harta dan kewajiban kalian. Dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan dalam suatu masa pajak. Ini digunakan untuk apa? Sebagai kredit pajak. Ya, digunakan sebagai kredit pajak. Fungsi SPT PPN, tadi kan SPT PPH ya. Sekarang SPT PPN. PPN itu apa? Pajak pertambahan nilai. Sering banget tuh kalian bayar PPN, membayarkan PPN ke penjual. Kalian belanja di Indomaret lah, belanja di Gramedia lah, atau belanja di IKEA lah. Itu ada unsur PPN-nya. Di mana fungsi SPT PPN untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN atau PPNBM yang sebenarnya terutang. Melaporkan tentang kredit, pajak masukan, dan pajak keluaran. Nanti ya kalau kalian dapat PPN tuh ya akan dibahas tuh. Apa pajak masukan, apa pajak keluaran, kayak gitu ya. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Ini bagi pemotong atau pemungut PPN, ya. Kewajiban pemenuhan SPT, tadi kan saya bilang bahwa SPT itu dibagi dua. Ada SPT masa, ada SPT tahunan. Kalau SPT masa, umumnya paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Kalau sekarang adalah Februari, maka pelaporan SPT paling lambat tanggal 20 bulan Maret. Kalau sekarang masa Maret, maka SPT paling lambat dilaporkan tanggal 20 bulan April ya. Tanggal 20 bulan April. Kalau SPT tahunan, ya paling lambat 3 bulan untuk wajib pajak orang pribadi. Kalau badan paling lambat 4 bulan. Bagaimana SPT tidak lengkap, maka dianggap tidak memenuhi ketentuan formal. Makanya kalau kalian ngisi SPT harus benar tuh. Ya, semuanya harus benar. Jangan ada yang keliru, lewat, atau salah, dan lain sebagainya. Nah, tadi saya bilang ya, harus benar, lengkap, jelas, bahasa Indonesia, huruf Latin, bla bla bla, dan seterusnya. Boleh nggak kalau SPT disampaikan agak telat nih, karena datanya belum beres, karena laporan keuangannya belum beres, dan seterusnya. Silakan, khususnya nih ya, khususnya untuk SPT tahunan biasanya. Silakan melakukan pengajuan ke kantor pajak, ya minimal 2 bulan sebelum batas akhir. Nanti kalau disetujui, akan diberikan perpanjangan 2 bulan. Kalau kantor pajak tidak memberikan informasi, tidak memberikan kabar, maka dianggap disetujui. Kalau tidak disampaikan dalam batas waktu perpanjangan,
maka akan diterbitkan surat teguran. Oke. Ya, ini bentuk isi dan lampiran SPT, silakan kalian lihat di pasal 3 ayat 6 Undang-Undang KUP. Ya, Undang-Undang nomor 28 tahun 2007. Ini tadi saya udah bilang pengisian SPT benar, lengkap, jelas, bla bla bla. Nah, yang ngisi SPT siapa sih? Kita sendiri. Ya, yang mengisi SPT adalah kita sendiri sebagai bagian dari self-assessment system. Sebagai bagian self-assessment system. Meskipun diisi oleh kita sendiri, tapi ya orang pajak akan ngecek, benar nggak sih kita ngisinya? Yang disebut dengan penelitian. Udah benar belum ngisinya? Dilihat dari mungkin namanya, NPWP-nya, jumlah penghasilan, ya, perhitungan pajaknya, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan bersifat formal. Di mana sih kita menyampaikan SPT? Sekarang kita menggunakan website, ya. Nggak usah lagi datang ke kantor pajak, buka aja websitenya DJP online. Atau ada pihak ketiga yang ditunjuk oleh DJP online untuk bisa melakukan pelaporan pajak. Ya. Ada online pajak, lalu ada apa lagi ya, saya lupa. Nanti silakan bisa dicek. Penyampaian SPT ini udah nggak pakai kantor pos lagi ya. Sekarang ini pakai elektronik. Yang tadi saya bilang buka DJP online. Bagaimana kalau telat menyampaikan SPT? Bagaimana kalau telat menyampaikan SPT? Maka denda. Ya. 500.000 sebulan untuk SPT masa. SPT lainnya 100.000 sebulan. Kalau SPT tahunan PPHOP 100.000, kalau badan 1 juta. Dikecualikan dari pengenaan sanksi kalau WP meninggal dunia, sudah tidak melakukan kegiatan usaha, atau tidak lagi tinggal di Indonesia, dan seterusnya. Pak, saya sudah melaporkan SPT tepat waktu lagi. Lalu ketika dicek lagi, loh kok kayaknya ada kesalahan hitung, loh kok kayaknya ada data yang belum dilengkapi, boleh nggak saya perbaiki? Dikirim ulang SPT-nya? Boleh. Yang disebut dengan pembetulan SPT. Oke, pembetulan SPT. Di mana kalau masih adanya kurang bayar, maka pembetulan itu ada tambahan sanksi 2% yang harus dilunasi atau dapat dilunasi bersama dengan kurang bayar tersebut, atau menunggu ditagih dengan surat tagihan pajak. Umumnya sih rata-rata wajib pajak nunggu surat cinta dari kantor pajak untuk sanksinya. Ya. Misal kalau sudah kan gini, orang pajak akan melakukan penelitian, benar atau tidak. Nanti bisa jadi beberapa periode ke depan akan dilakukan pemeriksaan nih untuk mengecek kebenaran perhitungan yang kita lakukan. Ya, sama kantor pajak. Kalau kita ya merasa masih ada yang kurang, oke? Masih ada yang keliru, tapi sudah dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak, maka masih boleh dibetulin atas kemampuan sendiri. Masih boleh dibetulin
atas kemauan sendiri. Yang disebut dengan kalau pajak, pengungkapan ketidakbenaran SPT atas kemauan sendiri. Ya, di mana SPT sudah disampaikan, sudah diperiksa, tapi belum disidik. Ya, sehubungan kalau adanya tindak pidana. Ya, ini diatur di mana? Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUP. Mengungkapkan ketidakbenaran atas kemauan sendiri harus melunasi pajak yang kurang dibayar ditambah denda sebesar 150%. Ditambah denda sebesar 150%. Lumayan loh ya. Besar sekali. Tapi nanti dilihat dulu denda ini ya, menggunakan Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja, takutnya ada yang berubah ya. Oke. Nanti silakan kalian dicari bagaimana sanksi untuk pelunasan pajak yang kurang dibayar. Oke, sebentar tadi saya nyalain lampu dulu. Pengungkapan ketidakbenaran atas kesadaran sendiri dengan laporan tersendiri ya. Bisa jadi oke, di sini walaupun DJP telah melakukan pemeriksaan tapi belum menerbitkan SKP. WP dapat mengungkapkan ketidakbenaran SPT atas kesadaran sendiri dalam laporan sendiri. Ya. Di mana pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil, rugi fiskal menjadi lebih kecil atau lebih besar, jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil, jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil. Di sini ya masih ada kekurangan bayar ya. Pajak yang kurang dibayar ditambah kenaikan 50%. Di mana proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. Pembetulan SPT tahunan karena keputusan keberatan atau banding. Nanti kita akan belajar tentang keberatan, banding, gitu ya, dan seterusnya. Di mana WP menerima surat ketetapan keputusan keberatan atau putusan banding yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dari yang diajukan. Maka dapat menyampaikan pembetulan SPT selama belum dilakukan tindak pemeriksaan dan disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima surat ketetapan pajak tersebut. Jadi walaupun ada hasil keberatan atau keputusan banding, itu masih boleh dilakukan pembetulan atas keinginan sendiri. Tetap ada sanksi ya, tetap akan ada sanksi. Keapaan penyampaian SPT? Wah, ini mah kalau apa tidak menyampaikan SPT ya, atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau lengkap, maka kerugian negara yang dilakukan pertama kali. Bisa jadi tidak dikenai sanksi pidana, bisa jadi tidak dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 20% dari pajak yang kurang dibayar. Nanti silakan kalian lihat pasal 13A Undang-Undang KUP ya. Pasal 13A Undang-Undang KUP. Oke, aturan secara lengkapnya ya. Tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak. Kalau tadi melaporkan pajak, kalau sekarang pembayaran pajak. Ya, tergantung dari jenis pasal pajaknya. Tergantung dari jenis pajaknya, pasal pajaknya. Oke, di mana selambat-lambatnya 15 hari setelah
saat terutangnya atau masa pajak berakhir. Umumnya ya. Tapi kalau PPh 21 bayar pajak minimal tanggal 10 bulan berikutnya. Kalau pasal 25 ya minimal tanggal 15. Kalau PPN paling lambat sebelum akhir bulan dan seterusnya. Oke, nanti silakan kalian cari sendiri setiap pasal, karena kita kan bahas undang-undang ya, karena kan pajak ada di undang-undang, maka aturannya ada di situ. Nanti dicek sama kalian ya, kalau pasal 21 betul nggak sih minimal tanggal 10, kalau pasal 25 betul nggak sih minimal tanggal 25 dan seterusnya. Batas waktu pelunasan PPh pasal 29. Pasal 29 itu ya teman-teman terjadi kalau adanya kurang bayar. Maafkan tulisan saya yang bagus ini. Oke. Batas waktu pelunasan PPh pasal 29 kalau terjadi kurang bayar. Ya. Biasanya kalau ini paling lambatnya dibayarnya sebelum SPT tahunan disampaikan. Sebelum SPT tahunan disampaikan. Sanksi kalau telat bayar pajak. Nanti lihat lagi aturannya ya. Kita belum tentu pakai yang ini, ya, yang Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja, ya. Jatuh tempo pembayaran ketetapan pajak paling lambat 1 bulan sejak tanggal diterbitkan, ya. Harus dilunasi paling lambat 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Kalau ada STP, SKPKBE, SKPKBT, ya, yang bisa terjadi karena pembetulan, keberatan, atau putusan banding. Ya. Pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak. Pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak. Boleh ya? Sebenarnya diperbolehkan untuk menunda ya atau mengangsur. Nanti lihat lagi sanksinya. Kalau di sini kita masih mengacu ke 2% sebulan. Nanti kita lihat lagi aturannya. Syaratnya apa saja untuk bisa ngangsur? Silakan dibaca. Nah, di mana tempat pembayaran atau penyetoran pajak? Bayar pajak itu bukan di kantor pajak, ya. Bayar pajak itu bisa di bank atau kantor pos. Bayar pajak itu bisa di bank atau kantor pos. Bank itu yang disebut dengan bank persepsi, bank yang ditunjuk oleh kementerian ya untuk bisa melakukan pembayaran perpajakan. BNI, BRI, ya, Mandiri. Oke, nanti dicek lagi bank apa saja yang bisa melakukan ini, pembayaran pajak. Sarananya adalah menggunakan surat setoran pajak atau yang disebut kalau sekarang adalah e-billing. Yang disebut dengan e-billing. Ya. Halo? Oke. Nah, teman-teman, kan gini. Ketika kalian melaporkan SPT, walaupun self-assessment, kan akan diteliti, akan dilakukan pemeriksaan, gitu ya. Pemeriksaannya belum tentu besoknya, ketika kita sedang lapor. Bisa jadi 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, dan seterusnya. Ketika sudah dilakukan pemeriksaan pajak, maka kantor pajak
atau Fiskus kita nyebutnya, Fiskus ya, akan menetapkan surat ketetapan pajak. Maka akan menetapkan surat ketetapan pajak. Di mana? Oh, ternyata masih kurang bayar kok. Oh, ternyata masih kurang bayar tambahan. Ini kalau misalkan sudah diperiksa, kan, kurang bayar, lalu ternyata masih ada yang data baru gitu ya, kemudian diperiksa lagi, ternyata masih ada kekurangan bayar, maka dikeluarkan SKP KBT. Lalu ada nihil, Margaret, tolong di-mute Margaret. Lalu Margaret lagi nonton apa ya? Maaf, Pak. Wah, 2 layar nih kayaknya Margaret nih. Sambil webinar kayaknya. Oke. Atau bisa nihil. Kalau nihil berarti tidak ada lagi utang pajak. Atau bisa jadi lebih bayar. Di mana aturannya tercatat di sini. Bisa pasal 13, ada pasal 13, 15, 17A, 17B, C, D, dan E. Tugas kalian masing-masing nanti merangkum setiap pasal ini. Oke, merangkum setiap pasal ini. Termasuk dengan contoh soalnya, ya. Kenapa sih diterbitkan SKPKB? Kenapa sih diterbitkan kurang bayar tambahan? Kenapa sih diterbitkan nihil? Kenapa sih diterbitkan lebih bayar? Di situ ada penjelasan kondisi ketika Fiskus mengeluarkan SKP seperti apa? Bisa kurang bayar tambahan, nihil ataupun lebih bayar. Ya. Kalau kewajiban membayar pajak itu tidak mesti menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Jumlah pajak terutang. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan WP, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan tidak benar, maka DJP menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya. Nah, ini aturannya. Kalau kapan kurang bayar, nanti silakan kalian sendiri yang ngeresum dari undang-undang tersebut ya. Oke, nanti dimasukin ke LMS ya. Oke, tugasnya nanti dimasukin ke LMS. Saya sudah buatkan tempatnya. Oke. Baik, Pak. Ya, bagaimana kalau sudah 5 tahun datanya tapi nggak pernah diperiksa? Nah, diperiksa aja bahkan bisa sampai di atas 5, bahkan sampai bertahun-tahun. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Bagaimana kalau lebih dari 5 tahun? Maka SPT yang kita laporkan dianggap pasti. Ya, dianggap pasti. Ini nanti silakan kalian resum sendiri di undang-undang perpajakannya, termasuk contohnya. Nah, kalau STP, surat tagihan pajak. Ini biasanya kalau surat tagihan pajak terjadi karena PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Kurang bayar karena salah tulis hitung, adanya saksi administrasi, PKP tidak membuat faktur pajak, ya, atau tidak melaporkan faktur pajak sesuai dengan masa penerbitan, PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, atau PKP gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. Nanti ini silakan diresum dari aturannya yaitu pasal 14 Undang-Undang
KUP. Ini SKP KBT, silakan kalian juga baca sendiri atau ngeresum dari tugas yang tadi saya berikan. Pembetulan ketetapan pajak itu tadi saya bilang ya bahwa kalaupun sudah diterbitkan SKP tadi saya sudah menyampaikan apabila sudah diterbitkan surat ketetapan pajak masih bisa dilakukan pembetulan. Oke. Permohonan pembetulan itu dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima atau harus sejak tanggal permohonan diterima harus memberikan keputusan. Kalau belum ada keputusan, maka ya permohonan pembetulan tersebut dianggap diterima. Ini kalau lebih bayar, ini kalau nihil, ya. Lebih bayar diperiksa. Pak, bagaimana kalau SPT saya lebih bayar? SPT saya lebih bayar, maka mau tidak mau harus diperiksa. Makanya kan saya pernah bilang ke kalian, teman-teman, makanya saya pernah bilang ke kalian, wajib pajak biasanya ingin mencarinya kurang bayar. Jangan sampai lebih bayar. Kenapa? Karena kalau lebih bayar, nanti akan dilakukan pemeriksaan. Bisa jadi hasil hitungan kita berbeda dengan hasil hitungannya Fiskus. Hasil hitungan Fiskus bisa jadi nantinya menjadi kurang bayar, nihil, atau lebih bayar. Gitu ya. Di mana diterbitkannya dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap. Ya. SPTLB lebih dari 12 bulan tidak diterbitkan. Ya. Diterbitkan paling lambat 1 bulan, maka SKPLB sama dengan SPT. Kalau lewat jangka waktu 1 bulan, maka SKPLB sama dengan SPT. Nanti ditambah imbalan bunga sebesar 2%. Ini kalau penerbitan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Ya. Jadi gini, kalau kalian lebih bayar, kalian boleh minta dilakukan pembayaran terlebih dahulu tuh. Dipercepat. Atau yang disebut dengan surat atau boleh nanti orang pajak atau kantor pajak menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Dengan syarat wajib pajak itu termasuk wajib pajak patuh atau wajib pajak dengan kriteria tertentu. Seperti apa wajib pajak patuh itu? Tepat waktu nyampain SPT, tidak punya tunggakan pajak, ya, laporan keuangannya diaudit, ya, atau atas pengawasan pemerintah, tidak pernah dijatuhi hukuman dan lain sebagainya. Oke. WP patuh dan dengan kriteria tertentu setelah diterbitkan SKP PKP atau kelebihan pembayaran pendahuluan ya. Apa tadi? Apa SKKP? Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Panjang-panjang tuh ya kepanjangannya. Tapi diperiksa lagi sebelum jangka waktu 5 tahun, lalu diterbitkannya ini, ya, maka ada sanksi sebesar 100%. Ya. Maka ada sanksi sebesar 100%. WP bukan subjek
pajak dalam negeri, maka dapat diberikan pengembalian PPN yang sudah dibayar. Misalkan ada turis asing dari negara A berkunjung ke Bali, dia beli barang banyak, ya, buat souvenir, souvenirnya itu ada PPN, tapi ternyata souvenir itu nggak dikonsumsi di Indonesia. Souvenir itu akan dibawa ke luar negeri, dibawa pulang. Maka si turis itu yang sudah bayar PPN boleh minta pengurangan, ya, atau boleh meminta pengembalian PPN yang sudah dibayar. Oke, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, silakan nanti kalian bisa dibaca. Penagihan pajak, kalau kalian masih ada kurang bayar, ya, kurang bayar tambahan, tapi sejak dikeluarkannya surat tagihan pajak, kalian belum bayar, ya. Oke, maka dilakukan penagihan, nanti akan ada bunga lagi. Oke, nanti silakan bunganya dicek di Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja sebesar berapa. Lalu kalau masih ngeyel, pakai surat paksa. Ya, kalau masih ngeyel belum bayar, pakai surat paksa. Atau ya, bisa dilakukan penagihan seketika dan sekaligus. Apa itu? Tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo. Ya, ada kondisinya. Oke, ada kondisinya di mana penagihan seketika dan sekaligus. Yaitu pertama, si penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Penanggung pajak akan memindahkan tangan, barang yang dimiliki atau dikuasai. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga. Ya. Penanggung pajak itu ya orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakilnya. Pajak, ya, kantor pajak, Fiskus, itu punya hak mendahului. Kalau kalian pilot, ya, kalau kalian likuidasi, punya utang kemana-mana, maka lalu juga punya utang pajak, maka yang berhak duluan adalah negara. Oke? Makanya di sini adalah hak mendahulu. Ya. Ini yang dikecualikan. Hak mendahulu hilang apabila setelah lampau waktu 5 tahun sejak tanggal diterbitkannya. Ya. Oke, silakan dibaca sendiri. Kapan hak mendahulu hilang? Daluarsa penagihan, yaitu 5 tahun. Ya. Daluarsa penagihan tertangguh. Silakan dibaca sendiri. Ya. Nah, kalau wajib pajak tidak setuju dengan surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Fiskus, maka boleh dilakukan gugatan. Ya. Atau bisa juga karena pelaksanaan surat paksa, surat perintah pelaksanaan penyitaan, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak, dan seterusnya. Oke. Oke, ini piutang pajak tidak dapat ditagih. Nah, kalau gugatan kalah, maka boleh dilakukan pengajuan kembali untuk melakukan keberatan.
Ya. Oke, setelah gangguan, setelah tadi apa? Setelah gugatan kalah, maka boleh dilakukan keberatan. Nanti kalian cari ya di undang-undang perpajakannya dari yang sudah kalian unduh, gugatan ada di pasal berapa, keberatan ada di pasal berapa. Silakan kalian resume kondisi seperti apa untuk melakukan gugatan, bagaimana kalau gugatan diterima, ya, ditolak, diterima sebagian dan sebagainya. Bagaimana sanksinya? Di situ ada contohnya. Contoh kasusnya seperti apa? Ya. Silakan nanti kalian resume. Jadi resumenya ada 2 ya. Tadi yang pertama resume tentang keberatan, resume tentang SKPKB, SKPKBT, SKP apa namanya? Tadi ada apa aja sih, saya lupa. Nihil sama lebih bayar ya. Nihil dan lebih bayar. Oke. Dan satu lagi adalah tentang gugatan, keberatan, dan peninjauan kembali. Nanti akan ada peninjauan kembali ya. Ini syaratnya untuk pengajuan keberatan. Tanda bukti penerimaan surat keberatan, hak wajib pajak dalam pengajuan keberatan, silakan nanti baca sendiri. Penyelesaian surat keberatan, ya, lalu pembuktian ketidakbenaran ketetapan pajak secara jabatan. Nah, lalu ada banding, ya, gugatan, keberatan, banding. Bedanya apa? Ya, silakan nanti kalian cari di Undang-Undang Perpajakan. Bikin resume dan contoh kasusnya. Contoh kasusnya ada di undang-undangnya juga kok. Lihat di lampirannya. Oke. Imbalan bunga nanti dicek lagi dengan aturan terbaru seperti apa. Pemberian imbalan bunga. Nah, teman-teman, wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha boleh memilih 2, tergantung dari besar atau besarnya bisnis yang dilakukan. Oke? Boleh melakukan pembukuan, boleh melakukan pencatatan. Kalau omsetnya sudah besar, omset besar itu bisa dikatakan misalkan di atas 1,8 miliar atau di atas 4,8 miliar. Maka wajib melakukan pembukuan. Apa yang disebut dengan pembukuan? Yaitu ketika sama seperti kalian belajar akuntansi. Ada laporan posisi keuangan, ada laporan laba rugi. Minimal itu sih. Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi. Oke. Kalau usaha-usaha kecil, UMKM paling omsetnya ratusan juta gitu ya, maka boleh melakukan pencatatan. Itu hanya mencatat berapa uang masuk, berapa digunakan untuk apa saja, berapa uang keluar digunakan untuk apa saja. Oke, silakan nanti kalian bikin resume apa perbedaan syarat, apa perbedaan untuk pembukuan dan pencatatan, ya. Oke, itu teman-teman, ya, materi kita hari ini kurang lebih tadi 1 jam, ya. Jadi 3 ya. Pertama tentang surat
ketetapan pajak, ya,